Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 1 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Renungan malam kita tanggal 1 September tahun 2025 dengan judul Henoh. Ayat tema diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Firman Tuhan, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bacaan renungan. Henokh adalah seorang pengajar kebenaran di hadapan umum pada zamannya. Ia mengajarkan kebenaran. Ia menghidupi kebenaran. Dan karakter pengajar yang berjalan dengan Allah selaras dengan keagungan dan kesucian misinya. Henokh adalah seorang nabi yang berbicara karena digerakkan oleh Roh Kudus. Ia adalah terang di tengah kegelapan moral. Manusia teladan, manusia yang berjalan dengan Allah, taat pada hukum Allah. Hukum yang ditolak setan, yang dilanggar Adam, yang ditaati Habel, dan karena ketaatannya ia dibunuh. Dan sekarang Allah akan menunjukkan kepada alam semesta kepalsuan tuduhan setan bahwa manusia tidak dapat menaati hukum Allah. Ia akan menunjukkan bahwa meskipun manusia telah berdosa, ia dapat menghubungkan dirinya dengan Allah sedemikian rupa sehingga ia memiliki pikiran dan roh Allah dan akan menjadi simbol mewakili Kristus. Orang kudus ini dipilih Allah untuk mengecam kejahatan dunia dan untuk membuktikan kepada dunia bahwa manusia dapat menaati seluruh hukum Allah. Henokh tidak hanya bermeditasi dan berdoa, serta mengenakan perlengkapan senjata kewaspadaan, tetapi ia juga keluar dari permohonannya kepada Allah untuk memohon kepada sesamanya. Dia tidak menutupi kebenaran untuk mendapatkan simpati dari orang-orang yang tidak percaya, sehingga mengabaikan jiwa mereka. Hubungan yang erat dengan Allah ini memberinya keberanian untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Henokh hidup bersama Allah dan memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat 5. Inilah hak istimewa setiap orang percaya sekarang ini. Manusia tinggal bersama Allah, dan Allah tinggal bersama manusia. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku. Yohanes 17 ayat 23, kata Yesus. Berjalan bersama Allah
dan memiliki kesaksian bahwa jalan mereka menyenangkannya adalah sebuah pengalaman yang tidak terbatas pada Henokh, Elia, para bapa bangsa, para nabi, para rasul, dan para martir. Bukan hanya hak istimewa, tetapi juga kewajiban setiap pengikut Kristus untuk memiliki Yesus di dalam hati, untuk membawanya bersama mereka dalam hidup mereka, dan mereka sungguh akan menjadi pohon yang berbuah. Dikutip dari The Upward Look halaman 228 dan Ye Shall Receive Power halaman 253 paragraf 5. Demikian renungan bacaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini dengan judul Henokh. Dalam ayat inti Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh berkenan kepada Allah. Kata berkenan dalam Alkitab versi King James diterjemahkan pleased God, artinya menyenangkan Allah. Henokh hidup dengan menyenangkan hati Allah, dan ia diangkat oleh Allah ke sorga. Mengapa dia diangkat oleh Allah ke sorga? Alkitab dalam Kejadian 5 ayat 24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam versi King James, bahasa Inggris, dikatakan bahwa bergaul artinya walk, berjalan. Henokh hidup berjalan dengan Allah. Berapa lama Henokh hidup di dunia ini berjalan dengan Allah dan setelah itu diangkat? Dalam ayat sebelumnya, Kejadian 5 ayat 22 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henokh hidup berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Setelah kelahiran anak pertamanya yaitu Metusalah pada usia 65 tahun. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan setelah itu ia diangkat oleh Allah. Henokh dalam silsilah kitab Kejadian adalah salah satu anak dari Yared. Namun istrinya tidak disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Henokh berjalan dengan Allah? Sedangkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia telah terpisah dari Allah dan Allah menyembunyikan dirinya. Yesaya 59 ayat 2. Roh Nubuat di dalam buku Counsels for the Church halaman 90 paragraf 3 berkata, Allah yang berjalan bersama Henokh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia saat itu, sama seperti dia sekarang. Mereka yang hidup pada masa itu tidak kekurangan guru untuk mengajar mereka di jalan kehidupan. Karena Nuh dan Henokh adalah orang Kristen. Injil diberikan dalam perintah di kitab Imamat, ketaatan mutlak dituntut sekarang seperti dulu. Betapa pentingnya kita memahami pentingnya firman ini. Apakah Henokh melihat Yesus berjalan dengan dia? Roh Nubuat di dalam Bible Commentary, volume 1 halaman 1087, paragraf 5 berkata, apakah ia atau Henokh melihat Allah di sisinya? Hanya dengan iman. Ia tahu bahwa Tuhan ada di sana dan ia berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Kita juga harus berjalan bersama Allah. Ketika kita melakukan ini, wajah kita akan bercahaya oleh terang kehadirannya, dan ketika kita bertemu satu sama lain, kita akan berbicara tentang kuasanya dengan berkata, puji Allah, Tuhan itu baik, dan firman Tuhan itu baik. Henokh berjalan bersama Allah dengan iman. Dengan iman itu, Henokh tahu Tuhan ada bersama dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
sebab Allah hadir melalui kehadiran anaknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah hadir melalui kehadiran anaknya? Roh Nubuat di dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2 berkata, Sang Pencipta Agung mengumpulkan bala tentara surgawi agar di hadapan semua malaikat ia dapat memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa telah ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus, anaknya, harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya, kehadirannya itu sama seperti kehadirannya sendiri. Firman anak harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jelas bahwa kehadiran Yesus sama dengan kehadiran Bapanya. Firman-Nya sama dengan firman Bapanya. Oleh sebab itu, saat dikatakan Henokh berjalan dengan Allah, maka yang berjalan dengan Henokh adalah Yesus Kristus. Apakah Henokh berjalan dengan Allah dengan cara mengasingkan diri, atau bertapa, atau tinggal di daerah yang jauh dari keramaian dan menyendiri? Roh Nubuat dalam From Eternity Past, halaman 47, paragraf 1 berkata, Henokh berjalan dengan Allah bukan dalam lamunan yang tidak sadar, melainkan dalam semua tugas kehidupannya sehari-hari, sebagai seorang suami dan ayah, seorang sahabat, seorang warga negara. Ia adalah hamba Tuhan yang teguh. Henokh tidak mengasingkan diri dari dunia ini. Dia tetap menjalankan aktivitasnya ataupun kehidupannya di rumah tangga, di sosial, lingkungan, dan di negaranya. Dia terputus dengan dunia, tetapi tetap menjadi terang bagi dunia. Karena terang dunia adalah Yesus bersama dengan Dia. Bagaimana dengan kita? Tidak sedikit umat Allah mengasingkan diri dan menghindari pergaulannya dengan tetangga, lingkungan, dan bahkan sosial atau masyarakat umum agar terhindar dari pengaruh dunia. Namun Henokh tidaklah demikian. Justru di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Di saat-saat tertentu, ia mengasingkan diri dari masyarakat, namun dia berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah berjalan bersama Allah di dalam hal ini, berjalan bersama Yesus hanya menjadi bagian Henokh saja? Tentu saja tidak. Kita juga bisa berjalan dengan Allah. Kita memiliki hak istimewa untuk berjalan dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 253, paragraf 5 berkata, Inilah hak istimewa setiap orang percaya sekarang ini. Manusia tinggal bersama Allah dan Allah tinggal bersama manusia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Yohanes 17 ayat 23 kata Yesus. Berjalan bersama Allah dan memiliki kesaksian bahwa jalan mereka menyenangkannya adalah sebuah pengalaman yang tidak terbatas pada Henokh, Elia, para bapa bangsa, para nabi, para rasul, dan para martir. Bukan hanya hak istimewa, tetapi juga kewajiban setiap pengikut Kristus untuk memiliki Yesus di dalam hati, untuk membawanya bersama mereka dalam hidup mereka, dan mereka sungguh akan menjadi pohon yang berbuah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, yang hidup di dalam hati kita bukanlah Yesus yang lain atau bukan roh yang lain, melainkan roh Yesus sendiri. Bila mana kita mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita, maka Dia akan menerangi hidup kita. Bila mana kita menerima roh yang lain, atau yang disebutkan juga namanya Allah roh, maka kita tidak memperoleh terang itu. Sebab terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus melalui kehadiran rohnya di dalam hidup kita. Henokh berjalan dengan Allah melalui kehadiran anaknya, Immanuel. Demikian juga dengan kita.
anak-anak Allah dapat berjalan dengan Allah Bapa oleh iman dengan menerima kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kita. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kehidupan kita sudah menghidupkan kehidupan sorga. Kiranya renungan malam ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Henokh berjalan bersama Allah selama hidupnya. Biarlah dengan kehadiran Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hidup kami pun senantiasa berjalan dengan Allah dalam hidup kami dan menjadi terang dimanapun kami berada. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.